boleh tahu sebenarnya kalau HI tuh ada nggak sih project-project yang dikasih gitu? Jadi kita kayak melakukan sesuatu tuh bentuknya dalam bentuk project gitu. Dan kalau misal dalam hal project kayak gitu tuh dapat dana dari kampus nggak sih? Dan supportnya tuh nggak cuma perihal pendanaan tapi juga fasilitas gitu. Mereka ngasih project tapi nggak dilepas gitu aja ya, emang dikasih dananya gitu. Jadi kita nggak perlu keluar uang lagi buat bikin projectnya gitu. Kalau boleh tahu berapa sih uang yang perlu kita siapin kalau misal kita tuh mau kuliah di UII gitu? Kalau bicara soal biaya kuliah ya, Hai Saners, balik lagi sama aku Safuro di podcast Majalah Sunday, tentunya di segmen Bekal Masuk Kampus. Lagi-lagi aku nggak sendirian ya, kayaknya di segmen ini aku emang nggak pernah sendirian ya. Aku selalu ditemenin sama narasumber yang super duper kece gitu pokoknya. Di sini aku ditemenin sama temenku yang kuliahnya itu di kampus yang ada di Yogyakarta. Kan kampus di Yogyakarta nih banyak banget ya. Kalian bisa tebak nggak ini dari kampus mana? Oke, nggak usah lama-lama kali ya. Kita langsung aja nanya-nanya ke narasumber kita kali ini. Boleh banget nih Kak, perkenalan diri dulu. Di-mention nama IG-nya juga boleh. Terus dulu alumni SMA mana. Terus abis itu sekarang kuliah di kampus mana. Oke, thank you Safura for the having me in this occasion. Perkenalkan, nama aku Gifara Faiza Mulisa, bisa dipanggil Gifara atau Giva. Aku adalah mahasiswa semester 4 Prodi Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia. Dulu tuh aku SMA-nya mondok dan kebetulan mondoknya tuh di Pondok Modern Darussalam Gontor. Mungkin itu aja kali ya. Oh iya, boleh. Terus abis itu kita kan di sini segmennya itu bekal masuk kampus ya. Otomatis kita bakal ngobrolin tentang kampus gitu. Nah, kalau boleh tahu dulu Kakak tuh gimana sih perjuangan masuk kampus ke UII ya, berarti Universitas Islam Indonesia yang ada di Yogyakarta. Dulu tuh perjuangan masuknya ke sana tuh gimana sih? Kalau bicara perjuangan tuh rasanya kayak ngebuka lagi luka-luka lama ya gitu. Karena dulu emang tuh cukup struggle juga. Sebenarnya struggle-nya ini karena aku juga dulu cukup terbatas ya dalam akses media sosial. Jadi tuh info-info yang masuk kemudian gak sebesar teman-teman yang itu tuh SMA-nya di luar. Di samping itu di tahun terakhir aku dihadapkan sama yang namanya pengabdian. Dimana pengabdian ini aku diberi amanah gitu kan, diberi amanah untuk megang sektor, kemudian membimbing juga yang dimana itu tuh cukup menguras energi dan waktu aku. Jadi kemudian menjadi tantangan sendiri buat aku untuk bagaimana nyempetin untuk nyari-nyari info buat kuliah di tengah keterbatasan sosial media tadi, kemudian di tengah keterbatasan waktu aku juga gitu kan. Gimana aku bisa nyempetin buat nyari kesempatan buat nyari-nyari info kuliah itu tadi. Jadi mungkin struggle-nya ada di situ ya, sampai akhirnya pun aku bisa masuk di UI itu sendiri gitu. Oke, jadi seperti yang tadi udah di-mention ya sama Kak Gifara, kalau misal dulu tuh Kak Gifara dari Gontor, di mana di sana tuh bermedia sosialnya tuh terbatas ya, kita nggak bisa akses segala hal itu dengan bebas gitu. Akhirnya dia tuh struggle-nya memang di arah sana gitu, nyari-nyari kampusnya tuh struggle gitu, nggak cuma daftarnya ya, bahkan nyari kampusnya aja tuh struggle ya gitu. Apalagi di sana tuh ya itu tadi sih jadwalnya itu sudah tertata kan, jadi kita nggak bisa nyari-nyari sesuka kita gitu teman-teman. Jadi ya, tapi buat teman-teman yang lagi di pondok, kita lihat nih Kak Gifara aja sekarang bisa gitu. Jadi nanti kalian pasti di luar sana juga pasti bisa gitu. Sekarang kita mau berpindah fokus ke jurusan yang kakak ambil. Sebenarnya kakak tuh ambil jurusan apa sih? Kalau aku sendiri ngambilnya hubungan internasional ya, HI. Oke, berarti kakak kan ambil hubungan internasional. Sebenarnya buat anak-anak SMA di luaran sana, para saners, itu kan pasti bingung nggak sih gimana sih caranya kita tuh nentuin jurusan gitu kan. Kalau kakak sendiri tuh dulu gimana sih menghadapi kayak akhirnya kayak cocok sama jurusan ini gitu?
Dalam menentuin jurusan sendiri sebenarnya aku nggak netapin satu jurusan yang paten gitu kan, kayak aku menyandarkan ke satu jurusan aja yang harus aku ambil. Tapi kemarin itu aku mencoba untuk menelusuri minat aku sendiri, kayak aku senangnya apa sih gitu, kira-kira minat aku ke arah mana. Kemudian aku membuat list tertentu kan, kayak urutan pertama apa, kedua apa, dan ketiga apa. Kebetulan kemarin waktu daftar UII itu di urutan pertama aku nempatinya Ilkom kan. Terus di kedua itu ada HI, dan ketiga aku ngambilnya psikolog gitu, karena menurut aku ini apa namanya adalah minat aku sendiri gitu. Dan kemudian alhamdulillahnya aku dapat yang di pilihan kedua itu sendiri, jadi HI. Jadi menurut aku mungkin di beberapa orang punya cara atau taktiknya sendiri ya dalam menentukan pilihan jurusannya. Tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya aku nggak menyandarkan dalam satu aja, tapi kemudian aku membuat list tertentu untuk pilihan jurusan itu gitu. Oke, berarti untuk menentukan jurusan di sini tuh harus mengenali diri sendiri dulu ya, biar kita bisa tahu nih minat kita apa. Kalau udah tahu minatnya, kita bisa list nih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, mana yang paling relevan sama minat kita gitu. Oke, berarti sekarang udah ada di hubungan internasional kan. Kalau misal di HI sendiri tuh ada nggak sih mata kuliah yang susah banget terus atau mata kuliah yang enak nih gitu selama dari semester 1 sampai kakak udah semester 4 nih, apa yang masih terngiang-ngiang nih mata kuliahnya? Nah, kalau mata kuliah yang susah dan gampang ya pasti ada ya gitu. Kalau misalnya mungkin kita mulai dari yang mudah gitu ya. Kebetulan karena aku juga suka hal-hal yang berbau riset dan pengolahan data, mungkin salah satu matkul yang aku suka adalah statistika terapan dalam hubungan internasional. Mungkin ini pikirannya kayak, wah belajar statistika nih apa nih gitu. Tapi kemudian yang dipelajarin dan situ adalah bagaimana kita mengolah data, baik itu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kita belajar menggunakan beberapa aplikasi pengolahan data. Dan menurut aku ini ada suatu hal yang sangat penting ya, apalagi kalau misalnya anak HI itu yang terkenalnya makanan hariannya esai gitu. Jadi ya ini tuh penting banget, dan aku senang karena sebenarnya matkul ini menjadi mudah di mata aku karena aku seneng gitu. Karena kan orang kalau udah seneng tuh pasti kayak enak aja ngelakuinnya gitu. Itu untuk yang mata kuliah yang mudah ya. Kemudian kalau misalnya kita bicara soal mata kuliah yang lumayan sulit, itu ada di matkul teori dan perspektif dalam ekonomi politik global. Kenapa aku bilang ini cukup sulit? Karena waktu itu kelasnya emang daring dan dosennya itu sedang ditugaskan di PBB gitu. Jadi tapi emang dari awal ada himbauan kalau misalnya kelas ini bakal via daring gitu. Tapi dan aku termasuk orang yang sebenarnya kurang interest sama kelas-kelas yang sifatnya daring. Tapi saat melihat matkul itu entah kenapa aku pengen ngambil karena menarik aja. Pas udah dijalanin ternyata kayak wah kok rasanya agak berat nih gitu. Udah kelasnya daring, maksudnya antara komunikasi antara satu sama lain agak sulit gitu kan. Dan tapi alhamdulillahnya ya bisa lulus dengan nilai yang lumayan lah ya gitu, walaupun sempat terseok-seok juga tuh di tengahnya karena matkulnya yang lumayan berat bagi aku, dan juga kelasnya yang diadakan via daring gitu. Oke, berarti emang ada ya pasti kalau misal kita ngambil satu jurusan pasti ada lah gitu mata kuliah yang kita tuh kayak kesusahan di sana, terus abis itu yang kayak ih enak nih gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya kalau HI tuh ada nggak sih project-project yang dikasih gitu, jadi kita kayak melakukan sesuatu tuh bentuknya dalam bentuk project gitu. Dan kalau misal dalam hal project kayak gitu tuh dapat dana dari kampus nggak sih? Untuk project sendiri ada ya, kayak misalnya di mata kuliah tuh aku sekarang kan lagi ngambil mata kuliah capaian pembangunan berkelanjutan. Jadi kemudian nanti untuk tugasnya itu sendiri kita kayak diminta mengambil 1 poin SDGs itu, dan bagaimana kita tuh berusaha untuk mengaplikasikannya di masyarakat. Kayak misalnya kita bikin workshop tertentu, atau misalnya kamu mau bikin survei-survei gitu kan, dan itu alhamdulillahnya full dibayarin sama prodi gitu. Jadi bukan kita yang dilepas gitu aja kayak kamu nyari dana sendiri, tapi di awal itu kita udah bikin proposal, kemudian kita bikin anggaran sendiri gitu, kayak kira-kira selama kegiatan ini berlangsung itu dananya butuh berapa, dan di akhir kegiatan itu misalnya setelah kita riset dan workshop itu ada pameran. Jadi kita
kita ngadain pameran dari hasil kerja kita itu tadi gitu. Dan menurut aku, maksudnya sebuah kesyukuran bagi aku sendiri, UI itu sangat support ya sama mahasiswanya, baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik gitu. Dan supportnya tuh nggak cuma perihal pendanaan tapi juga fasilitas gitu. Oke, menarik nih ya. Berarti kampusnya tuh cukup support ya sama mahasiswanya karena mereka ngasih project tapi nggak dilepas gitu aja ya, emang dikasih dananya gitu. Jadi kita nggak perlu keluar uang lagi buat bikin projectnya gitu. Ini menarik sih teman-teman gitu. Jadi dari tadi kan kita udah ngomongin pendanaan nih. Kalau boleh tahu berapa sih uang yang perlu kita siapin kalau misal kita tuh mau kuliah di UII gitu? Dan ini deh, hidup di Jogja juga kira-kira berapa tuh range-nya dari kayak misal kos, terus abis itu makan dan lain-lainnya. Kalau bicara soal biaya kuliah ya, waduh kayaknya lumayan juga nih karena ya namanya juga univ swasta ya, tapi mungkin aku nggak bakal nyebutin jumlah spesifiknya karena emang di setiap prodi dan fakultas itu berbeda-beda gitu. Tapi mungkin untuk di tahun pertama kalau kita bisa menggambarkan atau mengibaratkan ya lumayan lah bisa buat DP Brio gitu. Itu untuk di semester pertama. Betul. Itu terus kalau semesternya? Terus kalau semesternya ya lumayan sih. Ya mungkin di sekitar berapa ya? Kalau misalnya aku sendiri itu ada di 11 gitu. Jadi di belasan ya? Itu selepas dari tahun pertama gitu. Terus kalau misalnya untuk biaya kuliah, biaya kehidupan ya? Iya. Yang pas untuk di Jogja sebenarnya aku gak pernah ngitung spesifiknya berapa, apalagi kan ini diminta sama biaya kos gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita tambahin antara biaya hidup sama biaya kos, mungkin range-nya antara 2,3 gitu ya sampai 2,5 menurut aku tuh udah cukup banget. Tapi bahkan itu bisa lebih dan aku pun masih bisa nabung gitu dari uang jajan itu sendiri. Jadi menurut aku sebenarnya standar uang yang pas itu balik ke diri sendiri. Kalau misalnya kamu netapin standar yang cukup tinggi sama hidup kamu, ya mungkin akan memakan kos yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya kamu ya netapinnya nggak terlalu tinggi atau mungkin ya standar-standar aja, itu tuh nggak bakal makan kos yang cukup banyak sih gitu. Oke, berarti teman-teman tapi dikasih range harga yang segitu tuh semua yang didapetin di UI itu oke ya, maksudnya fasilitasnya tuh memang oke. Terus abis itu kayak tadi project juga dikasih kita nggak perlu ngeluarin uang lagi karena nggak semua kampus tuh kalau misal nyuruh bikin project tuh didanai gitu. Jadinya kayak ya bener kan, jadinya dengan uang yang tadi kita kasih ke kampusnya itu memang dapat feedbacknya banyak ya. Oh betul banget. Bahkan semisal pun kamu nih ikut lomba gitu dan mungkin di awalnya tuh kamu gunain duit kamu gitu, kemudian akhirnya kamu setelah lomba mungkin kamu juara nih gitu, terus akhirnya kamu minta dana tuh buat pengganti, itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi setelah lomba baru minta kayak reimburse ke prodi atau ke kampus atau fakultas gitu. Jadi apa-apa yang berhubungan sama kampus itu tuh selalu didanai ya. Kayak misal kita ikut lomba meskipun itu kita sendiri gitu ya, inisiatif kita sendiri, tapi karena itu membawa nama kampus bisa banget ya. Berarti kalau misal kita minta ganti dananya gitu, oke? Itu berarti bagus ya, meskipun keluarnya banyak, kita dapatnya juga seimbang gitu ya, seimbang. Jadi dapat feedbacknya juga ada gitu kan. Oke, udah tahu kan nih buat adik-adik pasti itu sih yang paling dikepoin tentang biayanya gitu. Oke, sekarang aku mau tarik ke masa depan deh. Kalau misalkan tadi kakak tuh ambil jurusan hubungan internasional ya. Kalau boleh tahu prospek kerja untuk jurusan hubungan internasional tuh apa aja sih? Kalau kita bicara soal prospek kerja sebenarnya ini cukup fleksibel ya. Tapi kalau di HI sendiri di UII itu dia menetapkan 4 prospek kerja. Pertama itu ada
apa namanya, aktor literasi gitu kan, yang dimana bagi mahasiswanya yang pengen nih jadi dosen gitu. Terus yang kedua ada aktor diplomasi, as usual katanya kalau misalnya anak HI maunya jadi diplomat gitu kan. Terus ada juga aktor pemberdayaan yang biasanya tuh kerjanya di NGO, dan yang terakhir itu ada aktor multinasional. Jadi yang biasanya tuh kerjanya tuh di perusahaan multinasional gitu. Tapi nggak memungkinkan juga kalau misalnya akhirnya tuh kita lepas dari 4 poin tadi itu gitu. Walaupun dari prodi pun udah netapin kayak prospek kerja tertentu, tapi kebanyakan juga akhirnya lepas dari 4 itu. Dan ini tuh terbukti karena kemudian banyak dari alumni HIUI itu yang kerjanya jadi jurnalis, kemudian ada yang di media kreatif gitu kan, kemudian ada yang jadi polisi dan bahkan jadi pramugari sendiri gitu. Jadi kalau misalnya bicara soal prospek kerja, menurut aku cukup fleksibel dan gak harus silinear juga, dan bisa jadi kamu lepas dari hal-hal itu. I see. Jadi memang masalah prospek kerja ini luas ya, dan bisa fleksibel sebenarnya kan. Oke. Kalau boleh tahu, kan udah semester 4 nih. Apa sih pelajaran yang bisa diambil dari semester 1 sampai semester 4 selama berkuliah, apalagi jadi anak rantau ya? Kalau untuk pelajaran sendiri tuh banyak ya gitu, apalagi kayak menyandang status mahasiswa tuh menurut aku bukan sekadar nama aja, tapi kemudian kita punya beban-beban sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya nih aku yang dari kota kecil kan di Sulawesi Selatan gitu, kemudian kayak berangkat, kemudian orang-orang tuh punya gambaran kayak, wah ini nih orang kuliahnya di Jawa nih keren, pasti pinter gini-gini. Menurut aku tuh kayak beban sendiri, dan apa ya, kemudian beban-beban itu yang secara tidak langsung membuat kita tuh menjadi dewasa gitu, karena kan kita memikirkan kayak gimana aku bisa ngasih makan nih sama ekspektasi orang-orang gitu kan, kayak kuliahnya itu yang benar gitu. Terus kayak misalnya aktif-aktif ikut organisasi, kemudian bangun prestasi gitu satu demi satu gitu. Menurut aku pelajarannya tuh banyak banget, apalagi kan kalau misalnya rantau itu kita dipaksa hidup mandiri ya gitu. Jadi kayak kita berusaha gimana kemudian aku bisa bertahan hidup gitu di rantau gitu. Terus nah dari hal-hal seperti itu kemudian kita secara nggak langsung dibangun untuk menjadi lebih dewasa gitu. Jadi menurut Kak Gifara tuh kalau misalnya kuliah tuh nggak sekedar kuliah aja ya, tapi banyak banget, apalagi kita memegang nama mahasiswa, jadinya tuh banyak banget hal yang bisa kita explore gitu ya. Apalagi dari anak rantau yang kalau dari Kak Gifara sendiri dari Sulawesi ya, jadinya kayak dianggapnya kalau misal kuliah di Jawa itu pasti ngedapetin sesuatu yang banyak gitu kan pas pulang gitu. Oke. Terakhir banget, ada nggak sih pesan buat adik-adik SMA dan SMK Saners di luar sana yang masih kebingungan nih mau milih jurusan apa, mau kuliah di mana gitu. Jadi boleh banget direkomendasikan UII buat diambil nih sama adik-adik di luar sana gitu. Oke, untuk pesannya sendiri, terus semangat dan jangan pernah putus asa. Cobalah segala hal yang ingin kamu coba gitu, dan jangan berhenti karena suatu kegagalan. Karena menurut aku mungkin kalau gagal tuh kamu bisa nyoba lagi kan gitu, dan juga kamu pantas atas segala usaha yang kamu lakukan gitu. Dan buat teman-teman di luar sana yang mau daftar di UII, boleh banget kepoin website UII. Kemudian kalau misalnya takut nih masalah biaya gitu kan, di UII tuh nyediain banyak banget beasiswa yang bisa kamu apply saat kamu masuk maupun saat kamu jadi mahasiswa gitu. Oke, jadi mungkin adik-adik tadi udah sempat mundur ya ngelihat harga masuknya gitu. Tenang aja, tadi Kak Gifara udah mention kalau di sana tuh banyak banget beasiswa yang bisa di-apply. Jadi tetap semangat gitu, jangan menyerah gitu. Ini momennya pas banget sih, karena kemarin kan ini momennya di bulan-bulan ini kan memang adik-adik nih habis pengumuman SNBP ya. Jadi buat adik-adik di luar sana yang mungkin belum rezekinya, tetap semangat aja karena masih banyak banget jalan yang bisa kita ambil gitu. Oke, itu aja sih dari kita udah lama banget ya ngobrolnya, udah banyak banget dari masa-masa SMA sampai ke masa depan ya di prospek kerja gitu.
Oke, terakhir banget nih, terima kasih banget buat Kak Gifara karena udah mau diundang nih di podcast Majalah Sunday, khususnya di Bekal Masuk Kampus. Semoga adik-adik bisa ngerasa seneng ya, karena kita lagi bawa-bawa kampus UII, di mana itu mungkin adik-adik ada yang belum kenal atau udah tahu tapi belum tahu lebih mendalam. Sekarang kalian udah tahu nih. Oke, itu aja dari aku sendiri. Aku sih seneng banget ya dengerin insight-insight menarik dari Kak Gifara. Dan buat adik-adik di luar sana yang mau dapetin insight lebih banyak dari Majalah Sunday, boleh banget follow IG Majalah Sunday di @majalahsunday gitu. Aku Sapuro sebagai yang mimpin podcast ini dan narasumber kita Kak Gifara pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Driving through the states, don't know what awaits. It don't matter. Spending all my time with you.